Film dibuka dengan seorang miliuner yang bernama Steven. Steven memiliki hobi mengoleksi berbagai benda seni, yang salah satunya adalah lukisan yang tak ternilai harganya. Saat itu, ia menunjukkan rumah peninggalan ayahnya yang akan ia ubah menjadi museum untuk koleksi lukisannya. Rumah itu berada di Palm Beach, Florida. Nantinya, ia akan mengundang para tamu penting di dalam pembukaan museumnya. Tamu-tamunya itu akan dijemput menggunakan pesawat Boeing 747 miliknya, sekaligus menandai sebagai penerbangan perdana atas perusahaan penerbangan baru miliknya. Kemudian tampak dua orang pria yang bernama Gallagher, yang merupakan pilot dari pesawat Boeing 747 milik Steven. Kemudian ada si Stan, teman dari si Gallagher, sekaligus seorang engineer di perusahaan penerbangan si Steven. Di tayangan diperlihatkan para pekerja yang sedang mengemas dan mensortir lukisan koleksi milik Steven yang akan dibawa ke museumnya menggunakan pesawat Boeing 747. Adegan lalu menampilkan seorang pria yang berseragam pilot. Ia lalu memasuki area locker, kemudian beranjak ke toilet. Di dalam toilet, ia lalu menyamar dengan memakai kumis dan wig. Lalu ia tampak memakai seragam kru lapangan dan mengambil pistol yang disembunyikan di balik penutup tisu. Tak lama kemudian, ia memasuki pesawat Boeing 747 milik Steven. Di dalam pesawat, ternyata telah menunggu pria lain. Mereka berdua lalu memasang selang ke pipa saluran udara yang dihubungkan ke sebuah tabung gas, yang sepertinya adalah gas untuk membius. Dari tempat itu, mereka berdua kembali berganti seragam dan menyamar menjadi awak kabin. Kita sebut kedua orang ini dengan panggilan Robert dan Joseph. Malam pun tiba dan para penumpang yang merupakan tamu si Steven kemudian menaiki pesawat. Para tamunya adalah orang-orang penting, mulai dari artis, olahragawan, pengusaha, dan pejabat. Setiap tamu yang menaiki pesawat disambut oleh si Eve, yang merupakan asisten dari Steven, dan sedang menjalin hubungan istimewa dengan si Gallagher. Dan demi membuat kenyamanan para tamunya, Steven membuat lebih eksklusif ruangan di dalam pesawatnya. Di antara tamu itu juga terdapat putri dari Steven yang bernama Lisa, dan Benji, anak laki-lakinya si Lisa, yang turut serta menjadi tamu di pesawat itu. Pesawat lalu lepas landas dengan awak kokpit yang terdiri dari si Gallagher. Lalu ada si Bob yang merupakan seorang co-pilot dan seorang panel engineer yang tak disebutkan namanya dalam film ini. Si Robert lalu menghubungi si Gallagher, memintanya untuk melihat penumpang yang sakit. Saat ia tiba, kepalanya dipukul oleh si Robert. Dan tak disangka-sangka, si Bob yang seorang co-pilot ternyata ikut terlibat dengan si Robert dan si Joseph. Ia lalu mengambil pistol dan memukul kepala si panel engineer dengan pistol hingga pingsan. Di sisi lain, si Joseph lalu membuka tabung gas yang ia sambungkan ke saluran udara sebelumnya. Akibatnya, seluruh penumpang menjadi pingsan. Pesawat lalu memasuki perairan segitiga Bermuda. Si Bob lalu membawa pesawat terbang rendah di atas perairan agar terhindar dari deteksi radar menara kontrol. Rupanya, rencana mereka adalah mengambil alih pesawat dan melakukan pencurian terhadap lukisan koleksi si Steven yang bernilai jual tinggi. Nantinya, si Bob akan membawa pesawat ke sebuah landasan peninggalan Perang Dunia Kedua yang berada di Pulau Saint George yang tak berpenghuni. Dari situ, mereka akan meninggalkan para penumpang dan kabur ke Amerika Selatan. Di sisi lain, menara kontrol lalu menyadari atas hilangnya pesawat dari radar dan kontak yang terputus. Berita hilangnya kontak pesawat lalu diterima oleh Steven. Steven kemudian menghubungi Pusat Komando Taktis Angkatan Laut Amerika untuk meminta bantuan pencarian pesawatnya. Laksamana Pusat Komando lalu mengerahkan penjaga pantai dan pesawat pengintai Angkatan Laut untuk mencari di titik hilangnya kontak terakhir dari pesawat. Pesawat Boeing 747 lalu memasuki area yang berkabut. Tiba-tiba saja, si Bob terkaget karena di depannya terlihat kilang minyak lepas pantai. Ia lalu mencoba untuk membawa pesawat menukik ke atas agar terhindar dari menabrak kilang itu. Pesawat lalu menukik, namun bagian sayapnya menghantam menara dari kilang minyak tadi. Akibat hantaman itu, membuat salah satu mesin pesawat terbakar dan menjadikan pesawat sulit dikendalikan. Joseph lalu menuju kokpit untuk melihat apa yang terjadi. Di saat bersamaan, Gallagher dan yang lainnya terbangun. Tak lama kemudian, pesawat semakin hilang kendali dan membuat pesawat mendarat keras di atas air. Karena hempasan tadi membuat beberapa penumpang terlempar.
Si Robert yang berada di ruang kargo akhirnya tewas dihantam oleh lemari kargo dan terendam air. Tampak badan pesawat yang masih mengambang saat itu. Namun tak berlangsung lama, pesawat mulai tenggelam. Para penumpang pun melihat dan menyadari pesawat mulai tenggelam dengan penuh kepanikan. Lampu kemudian mati dan lalu tergantikan dengan lampu darurat yang menyala. Gallagher lalu berusaha menenangkan para penumpang agar tidak panik. Gallagher lalu menuju kokpit dan menemukan si Joseph yang kemudian tewas. Ia kemudian memeriksa denyut nadi si Bob dan menemukan pistol di pinggangnya. Di saat itu, Gallagher menyadari kemungkinan si Bob terlibat dalam sesuatu yang buruk. Lalu Gallagher bersama dengan si Stan yang juga berada di pesawat itu kemudian memeriksa kondisi badan pesawat. Mereka memeriksa ruang kargo bagian depan yang ternyata telah terendam oleh air. Kemudian mereka menuju ruang kargo bagian belakang dan masih dalam keadaan kering belum terendam. Sesaat kemudian badan pesawat bergeser. Nah, dari situ mereka akhirnya mengetahui bahwa pesawat tenggelam di perairan dangkal dan menduga saat itu badan pesawat berada di tepian lembah bawah laut. Mereka khawatir apabila badan pesawat bergeser lebih jauh akan membawa badan pesawat semakin jatuh ke perairan dalam. Dan tekanan dari luar pesawat akan membuat pesawat remuk dan menewaskan mereka semua. Lalu pada adegan berikutnya terdengar sebuah suara. Mereka menyangka itu adalah suara yang berasal dari kapal penyelamat. Tapi ternyata suara semakin menjauh dan menghilang. Rupanya itu hanyalah kapal dagang yang melintas. Gallagher lalu menginterogasi si Bob. Ia bertanya apakah radar menangkap posisi penerbangan mereka. Si Bob menjawab bahwa radar tak akan mengetahui posisi pesawat karena pesawat dibawa terbang rendah di bawah pantauan radar. Nah, dari sini akhirnya kita mengetahui bahwa tak ada yang mengetahui lokasi jatuhnya pesawat mereka. Dengan radio yang mati dan oksigen yang akan habis, otomatis menjadikan mereka hanya dapat menunggu kematian yang akan datang menghampiri. Di tengah kondisi yang semakin kritis, Gallagher dan Stan lalu mempunyai ide. Berhubung mereka berada di perairan dangkal, mereka akan menaikkan perahu karet yang memiliki radio pengirim sinyal SOS ke permukaan. Namun, untuk mengaktifkan sinyal SOS harus dilakukan secara manual. Dan Gallagher pun siap untuk berenang naik ke permukaan. Saat itu, lalu terdapat seorang penumpang yang mengajukan diri untuk menemani si Gallagher. Kemudian, Gallagher berpamitan dengan si Eve. Dan begitu juga si penumpang tadi, ia berpamitan dengan istrinya. Mereka lalu memasuki ruang kargo belakang yang tak terendam tadi, di mana terdapat pintu elektrik. Namun pintu itu harus dibuka kabelnya yang harus diaktifkan secara manual. Pada percobaan pertama, pintu tak terbuka. Percobaan berikutnya juga tak terbuka. Si penumpang lalu mendekati pintu untuk memeriksanya, dan ternyata pintu lalu terbuka dan menghantam si penumpang. Si penumpang pun tewas. Gallagher lalu mengapungkan perahu karet. Kemudian ia berenang menuju permukaan dan segera menaikinya dan mengaktifkan radio pengirim sinyal SOS. Tak lama pesawat pengintai melihatnya beserta lokasi badan pesawat yang terlihat dari atas. Kapal militer pun lalu dikerahkan dan kemudian menjemputnya. Sesaat kemudian ia menjelaskan kondisi pesawat. Kapten kapal lalu mengabari pusat komando. Kemudian setelah dibahas, Laksamana dan Stephen sepakat untuk dilakukan penyelamatan dengan mengangkat badan pesawat menggunakan balon pelampung. Pasukan penyelam disiapkan, termasuk kompresor dan berbagai peralatan pendukung lainnya. Saat itu, si Gallagher mengajukan diri untuk ikut menyelam, karena hanya ia yang tahu titik tekanan badan pesawat. Ia khawatir apabila salah meletakkan balon pelampung akan membuat badan pesawat terbelah menjadi dua. Misi pun lalu dijalankan. Terlihat para penyelam yang memasangkan balon pelampung di badan pesawat. Setelah semua terpasang, kompresor lalu dinyalakan dan menyalurkan angin ke dalam tiap balon. Perlahan lalu badan pesawat mulai terangkat. Di saat badan pesawat mulai naik, tekanan air membuat pintu kargo bagian belakang pesawat tak kuat menahan tekanan dan menyebabkan air dengan deras masuk ke area penumpang. Beberapa penumpang terseret dan tewas, termasuk si Bob. Kemudian terdapat salah satu balon yang terlepas. Kapten kapal lalu meminta agar tekanan angin dikurangi. Setelah mendekati permukaan, tekanan angin lalu ditambah dan membuat badan pesawat terangkat sepenuhnya. Tanpa menunggu lama, kemudian para penyelamat mendekati pintu pesawat. Pintu terbuka dan para penumpang dikeluarkan secepat mungkin.
karena sewaktu-waktu pesawat dapat tenggelam kembali karena balon pelampung yang tak kuat menahan beban. Dan benar saja, balon pelampung tak kuat dan mulai terlepas. Saat itu tampak si Eve yang terlempar ke dalam pesawat. Gallagher lalu masuk untuk menyelamatkan si Eve. Namun karena air yang masuk melalui pintu cukup deras dan tak dapat dilalui, Gallagher lalu membawa si Eve menuju pintu darurat yang berada di kokpit. Dan mereka pun melompat dari pintu itu. Tak lama mereka diselamatkan menggunakan helikopter. Di tayangan lalu terlihat si Steve yang bertemu dengan putrinya Lisa dan Benji cucunya yang berhasil diselamatkan. Di akhir film lalu tampak Gallagher dan si Eve yang berpelukan dengan para penumpang lainnya yang selamat. Dan film pun lalu selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.